Ini masih kita melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, Mbak Tria dan Mbak Monica terkait dengan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh UPT Puskesmas Merican. Mungkin boleh disambung lagi apa saja inovasi lainnya yang dimiliki? Oh iya, Pemirsa JTV tadi kan disampaikan tentang yoga hamil, begitu ya Mbak. Selain yoga hamil, tadi juga ada pijat bayi, dan selanjutnya nih juga ada Region Dewa atau registrasi online dengan WA. Ini karena kami hadir terkait keluhan masyarakat yang menyampaikan pelayanan lama, begitu Mbak. Jadi kita lebih memberikan fasilitas akses lebih mudah, cepat, gampang dengan era digitalisasi untuk saat ini ya Mbak. Jadi pemirsa JTV dan warga Merican bisa memanfaatkan fasilitas Region Dewa, artinya bisa langsung daftar lewat WA H-1, jadi Mbak daftarnya silakan langsung WA ke 081 2-nya 3 kali 74221. Jadi nanti hari itu juga langsung dilayani, disiapkan untuk rekam medisnya, begitu Mbak. Besoknya langsung datang, langsung menemui pihak petugas loket tanpa harus antri dulu Mbak. Jadi langsung dilayani. Sudah disiapkan RM-nya, iya, sudah ya, tanpa nomor antrian Mbak. Oh gitu, iya. Jadi sudah dikasih RM, nanti langsung disampaikan ke ruangan. Bisa lebih cepat begitu, karena memang alhamdulillah pasiennya Puskesmas Merican banyak gitu loh Mbak. Iya. Jadi kan itu kami hadir untuk memberikan layanan itu. Selain itu, selain ada Region Dewa Mbak, ada juga kami punya ramah lansia ya. Itu dimana di loket pendaftaran pun kita sudah pakai 1:3. Artinya nomor antriannya itu sudah kita kembangkan menjadi 4 kategori gitu Mbak. Jadi untuk usia bayi, kemudian usia produktif, dan usia lansia, yang terakhir untuk surat keterangan sehat. Nah, nomor antriannya untuk ramah lansia itu 1:3, artinya nanti lansia dulu, baru 3 selanjutnya itu yang non lansia begitu. Nah, selain ramah lansia dengan nomor antrian 1:3, kami pun bahkan menyiapkan ruangan tersendiri layanan untuk lansia Mbak. Jadi ada ruang lansia, kalau dulu namanya poli Mbak. Tapi kalau menurut Permenkes yang sekarang itu namanya ruangan. Kalau orang mengerikan gitu ya, poli. Iya, kalau dulu bilangnya poli gitu Mbak. Jadi kita punya poli, 1 ruangan khusus, 1 layanan khusus lansia. Di situ juga ada 1 dokter yang melayani gitu. Itu untuk yang di dalam gedung. Di luar gedung kami juga punya gebitan randu. Ya, ini pakarnya ada Mbak Monica. Langsung, jadi Mbak Monica yang bisa menjelaskan tentang gebitan randu. Boleh disampaikan Terima kasih. Jadi gebitan randu itu merupakan inovasi kunjungan rumah sebenarnya Mbak Devi. Jadi artinya sendiri gerakan dari pintu ke pintu layanan dasar lansia terpadu. Jadi di sini kita bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat, terutama kader dan kelurahan. Itu buktinya kader kesehatan posyandu lansia bersama kelurahan masing-masing. Jadi di sini kita berdayakan yang awalnya kita latih dulu ini kadernya harus bisa tensi, periksa gula, tinggi badan, lingkar perut, dan kebetulan kita sekarang itu kan pakai alatnya digital ya, jadi memudahkan. Jadi kita mengajari secara tepat dalam menggunakan alat-alat kesehatan tersebut. Jadi di sini juga sasaran yang dipilih adalah sasaran yang dari PSPK. Jadi yang sudah dasarnya itu dari Kemenkes, yang kita tahun lalu itu mana akses kesehatannya, yang terutama hipertensi itu yang belum terakses baik atau terkontrol baik, kita kunjungi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sasaran yang tidak berkunjung ke posyandu lansia. Nah, di sini nggak hanya itu ya, kita kerjasamanya dengan dokter. Jadi di posyandu lansia kami itu ada pengobatan. Jadi sebelum hari H posyandu, kader-kader kami itu sudah mengunjungi para lansia yang tidak bisa, ya karena stroke, karena mungkin stroke separuh, yang tirah baring, kita laporkan ke dokter. Jadi akan mendapatkan obat dengan pengawasan keluarga. Jadi nanti tiap 2 minggu sekali kadernya akan berkunjung untuk tensi kembali. Jadi diobservasi untuk kita kendalikan hipertensinya. Sampai sejauh itu saya juga
di sini mau mengucapkan terima kasih untuk para kader yang sudah sejauh ini Membantu bekerja gitu sama ya. luar biasa kerja keras mereka. Dan benar-benar ternyata ini juga mendukung kita untuk pengendalian hipertensi yang ada di Puskesmas Merican. Oke, berarti untuk kader ini semacam kayak pemeriksaan awal gitu ya, mendeteksi Betul, gitu ya, screening kesehatan. screening Betul kesehatan sekali, gitu. iya. Nanti sekaligus juga untuk memetakan bahwa ini beberapa lansia yang hipertensi, yang dengan kencing manis, jadi mereka tidak putus aksesnya dan dengan teratur itu dapat obat. Tentunya kolaborasi dengan keluarga gitu. Oke, luar biasa. Dan tadi juga salah satu inovasinya lansia yang mungkin tidak bisa datang langsung ke puskesmas juga didampingi juga di situ, bahkan juga komunikasi dari tenaga kesehatan dengan keluarga juga selalu intens gitu. Oke, saya juga sedikit salfok sama apa yang disampaikan oleh Mbak Tria. Alhamdulillah pasiennya banyak. Ini dalam artian ini alhamdulillah ini banyak masyarakat yang mulai sadar akan kesehatannya gitu ya Mbak ya. Jadi begini Mbak Devi, selain puskesmas itu untuk tempat orang berobat, ini yang harus perlu diketahui oleh pemirsa JTV ya, bahwa sebenarnya kami juga punya layanan untuk kunjungan sehat Mbak. Artinya tidak hanya orang sakit yang bisa ke puskesmas, yang sehat pun juga bisa. Kami memiliki klinik sanitasi dan juga memiliki layanan gizi. Artinya masyarakat bisa melakukan konsultasi gizi seperti saya ini ya, ini kan obes ya Mbak. itu juga bisa konsultasi. Nanti sama nutrisionis kami akan dihitungkan. Jadi bisa, iya, jadi ada alat yang bisa mengukur bukan hanya berat badan aja Mbak kalau timbang itu. Jadi bisa diketahui lemak jahat di perutnya, kemudian kekuatan otot, kebutuhan air. Jadi ada alat yang macam-macam bisa diketahui itu sudah normal atau belum gitu. Nah, nanti dari situ juga bisa konsultasi dengan gizi, apakah harus diet, mengatur jadwal dietnya begitu Mbak. Jadi sekali lagi bahwa puskesmas hadir lebih dekat ke masyarakat bukan hanya untuk orang-orang sakit, tapi orang sehat pun juga bisa berkunjung ke puskesmas. Bahkan bukan hanya mengobati, tapi juga bisa mencegah gitu ya. Oke, boleh mungkin bisa disambung lagi sedikit saja disampaikan pelayanan-pelayanan lain apa saja? Seperti disampaikan Mbak Devi tadi, mencegah lebih baik ya Mbak, karena sekali lagi sehat itu murah ya, yang mahal itu sakit, dan yang gratis disakitin pas lagi sehat-sehatnya Mbak. Iya kan? Iya kan? Itu ya. Jadi sekali lagi pemirsa JTV bisa memanfaatkan layanan Puskesmas Merican. Kami memiliki Region Dewa, registrasi online dengan WA lebih cepat, jadi tidak perlu harus antri lama-lama, bisa langsung WA H-1 begitu. Kemudian kami juga punya ramah lansia, bagaimana bahwa lansia ini adalah kelompok yang juga kami perhatikan karena kelompok yang rentan begitu ya Mbak. Kemudian apalagi kemarin seperti COVID, itu kan kelompok yang paling rawan untuk paling cepat begitu ya Mbak. Akhirnya kita memberikan perhatian khusus untuk lansia, ada program juga Gapitan Randu untuk yang di luar gedung. Kemudian kami juga memiliki yoga hamil, yang seperti disampaikan Mbak Monik, sekali lagi yoga hamil bukan olahraga orang menengah ke atas, siapapun bisa memanfaatkan. Kemudian ada pijat bayi, ini yang terbaru, bahwa pijat bayi itu juga bisa membuat bayi tidur lebih pulas, mengurangi rewel juga bisa, begitu ya Mbak. Artinya sama Mbak. Lanjut. Gitu. Terus oh iya, ada satu lagi untuk meningkatkan capaian kami Sadanis ya, ini untuk IFA Mbak memang rendah. Itu kita punya satu lagi program namanya Perempuan Cerdas. Mbak Monik juga nih. Iya, bisa Mbak Monik. Gerakan Perempuan Cerdas itu cegah kanker payudara dan serviks. Jadi ini gratis sekali, sebenarnya didukung oleh BPJS ya Mbak Devi. Jadi ibu-ibunya ini agak susah karena kan yang diperiksa bagian bawah, jadi agak malu. Tapi malah dari Kemenkes itu mendukung sebenarnya, malah digratisi periksa screening ini. Jadi ceritanya ini screeningnya jadi satu dengan penyakit tidak menular. Tapi hanya saja ibu-ibunya ini yang memang kurang paham sekali.
sudah tidak sakit seperti dulu, metodenya juga baru ya, malah bisa diakses sebenarnya untuk warga di sekitar UPT Puskesmas Merican. Oke, gitu. nah ini mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi kesadarannya akan kesehatannya betul, gitu ya. Betul Mbak Devi. Ada lagi Mbak Devi Apa? yang nggak kalah menarik, dermomilah. Jadi khusus untuk ibu hamil, kebetulan Kota Kediri aki AKB-nya kan 0 ya. Jadi kami juga memiliki inovasi dermomilah. Jadi kader mengunjungi ibu hamil. Kenapa? Kok bukan nama desa itu sebenarnya. Yaitu tadi kader kunjungi ibu hamil. Jadi untuk memonitoring ibu itu dari trimester awal sampai dengan trimester akhir. Ini sama pemberdayaan kader kerjasama dengan kader kesehatan Kili Suci tentunya dan PKK. Jadi kita nggak bekerja sendiri, jadi kita sinergis jadi satu. Tugasnya yaitu tadi memata-matai ibu hamil. Nggak kepo untuk urusan rumah tangga, tapi keselamatan kesehatannya. Oke, dan seperti ini juga berhubungan dengan beberapa program yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan. Betul juga sekali, ya? betul. Oke, baik, luar biasa sekali pemirsa perbincangan kami bersama dengan UPT Puskesmas Merican Kota Kediri, dan terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Tria dan juga Mbak Monika, luar biasa waktunya sudah menyempatkan untuk berdialog di sini. Semoga informasi yang disampaikan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat baik di Merican ataupun di Kota Kediri secara khususnya gitu ya. Baik, dan akhirnya 30 menit sudah saya Devi Ade mengikuti atau memandu dalam dialog khusus kali ini, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPT Puskesmas Merican melayani sepenuh hati. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. UPT Puskesmas Merican Bercahaya, jaya, jaya, jaya.